Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Kanideya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia untuk melengkapi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Nah, sebelum kita melanjutkan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, sedikit kita bahas mengenai pengertian dari kurikulum. Nah, pasti di dalam dunia pendidikan istilah kurikulum ini tidak asing lagi kita dengar. Jadi sebenarnya apa sih pengertian kurikulum ini? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum ini adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan bagaimana cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dari kedua pengertian tersebut, jadi intinya kurikulum ini adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, siapapun yang terlibat di dalam dunia pendidikan wajib memahami yang namanya kurikulum. Nah, pihak-pihak siapa saja sih yang terlibat? Misalnya seperti pelajar atau peserta didik, orang tua peserta didik, guru atau pendidik, bahkan sekolah ataupun pemerintah juga harus memahami atau wajib memahami kurikulum ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Fungsi kurikulum sangatlah penting dalam kemajuan dunia pendidikan, baik di Indonesia maupun dunia. Karena dengan adanya kurikulum, kita menjadi tahu kemana tujuan pendidikan itu dijalankan. Semisalnya dalam ruang lingkup sekolah. Dengan adanya kurikulum ini kita menjadi tahu kemana arah pembelajaran yang akan kita dapat di sekolah tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai kurikulum tahun 1947. Ini merupakan kurikulum pertama setelah kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Meski dinamakan Rencana Pelajaran tahun 1947, saat itu kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah Leerplan dalam bahasa Belanda atau yang artinya rencana pelajaran. Kurikulum ini syarat dengan muatan politis yang ingin segera menghilangkan pengaruh Belanda dalam dunia pendidikan Indonesia. Karena pendidikan Belanda ini dinilai penuh dengan kepentingan kolonialis. Rencana Pelajaran 1947 disusun dengan menerapkan atau menjadikan Pancasila sebagai dasarnya. Meskipun dibentuk pada tahun 1947, karena situasi politik yang sesekali menghangat akibat perang revolusi, membuat kurikulum ini baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pelajaran 1947 juga dikenal sebagai kurikulum 1950. Nah, dalam kurikulum yang lahir dari semangat revolusi kemerdekaan ini, hanya mengandung 2 hal pokok, yakni daftar mata pelajaran dan juga jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 memprioritaskan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, ketimbang pendidikan kognitifnya. Nah, oleh karena itu, muatan pelajaran selalu berhubungan dengan peristiwa keseharian, pengetahuan tentang kesenian, dan juga pendidikan jasmani. Nah, yang kedua adalah kurikulum tahun 1952. Kurikulum 1952 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1947, di mana kurikulum ini lebih merinci di setiap mata pelajarannya. Karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pendekatan kontekstual dalam pembelajaran sudah digunakan pada masa tersebut. Lahirnya kurikulum 1952 tidak terlepas dari sejarah kelahiran kurikulum 1947. Bahkan dapat dikatakan bahwa kurikulum 1952 adalah pembaharuan dari kurikulum 1947. Dikatakan demikian karena saat kurikulum 1947 berlaku, belum ada undang-undang pendidikan yang berlaku sebagai landasan operasionalnya.
Nah, yang ketiga adalah kurikulum tahun 1964. Perkembangan kurikulum di Indonesia usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan juga jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1968 bersifat korelate subjek kurikulum. Artinya, materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan juga efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya adalah kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Konsep CBSA ini sangat elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan. Mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Selanjutnya, kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2004 atau yang biasa kita kenal sebagai KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ini merupakan kurikulum pengganti kurikulum 1994 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK.
Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, menekankan pada ketercapaian belajar siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih di dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004, yaitu kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga penyampaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Nah, tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara aktif. Nah, itu tadi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai 2013. Nah, sekarang Indonesia sedang mencoba untuk menerapkan kurikulum merdeka, tetapi belum secara nasional. Sekian video dari saya, semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.